Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahida Kurnia, NIM 2001060099, kelas 2D jurusan PGMI, Universitas Islam Negeri Mataram. Di sini saya akan membahas beberapa materi tentang bahasa Inggris untuk memenuhi mata kuliah bahasa Inggris. Let's check it out. The Young Language Learner membahas tentang karakteristik pada anak, sehingga pengajar tahu dan lebih mudah untuk mengajar materi seperti apa yang cocok pada peserta didiknya. Nah, ada dua tahapan pada perkembangan anak-anak. Yang pertama yaitu 5 to 7 years old, 5 sampai 7 tahun mereka sudah mampu dalam berbicara tentang apa yang sedang mereka lakukan, berargumen, dan mampu menjelaskan apa saja yang dilihatnya. Nah, sebagai pengajar, sebaiknya mengajar menggunakan bahasa Inggris yang full, menggunakan bahasa yang mudah untuk dipahami anak-anak, sehingga melatih listening mereka. Dan juga harus dibarengi dengan praktek, karena hanya mendengar saja itu belum cukup, sehingga harus dibarengi dengan praktek. Yang kedua yaitu adalah 8 to 10 years old. Pada anak-anak yang berusia 8-10 tahun, mereka sudah mampu membedakan dan menjelaskan tentang mana yang fact dan mana yang fiction. Nah, dan mereka di usia ini banyak bertanya, sehingga sebagai pengajar harus menguasai materi dan kosakata materi yang akan diajarkan kepada peserta didik. Class manage and atmosphere. Yang pertama adalah teacher. Sebagai pengajar harus memiliki wawasan yang luas dan bisa menyesuaikan diri dengan dunia anak-anak, bukan anak-anak yang masuk ke dalam dunia pengajar. Nah, pengajar juga mampu mengekspresikan seperti apa yang dikatakan, pengajar selalu menggunakan bahasa Inggris yang sederhana dan mudah dipahami anak peserta didik, sehingga anak peserta didik terbiasa dan mempermudah untuk berbicara bahasa Inggris. Nah, pengajar harus memiliki ide bagaimana agar peserta didik nyaman dalam belajar dan tidak membedakan peserta didik satu sama yang lain. Yang kedua, the physical surroundings. Nah, di dalam kelas, pengajar menyediakan apa saja yang dibutuhkan di dalam kelas. Contohnya seperti kalender, poster, dan lain-lain. Nah, dan pengajar juga mempersiapkan bahan apa saja yang dibutuhkan yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan, supaya mempermudah pembelajaran anak peserta didik dan lebih mengerti dengan materi yang akan diajarkan. Grouping the children. Nah, di grouping the children ini memiliki dua tahapan. Yang pertama yaitu adalah pairwork, yaitu pengajar memasangkan peserta didiknya sesuai dengan siapa ia duduk, atau mengetahui peserta didiknya yang saling tidak menyukai, sehingga saat kita memasangkan mereka, peserta didik tidak ada yang mengeluh dan bekerja sendiri-sendiri. Ya, tahapan yang kedua yaitu adalah group work. Nah, di sini sebagai pengajar menjelaskan dan mencontohkan terlebih dahulu apa saja yang harus dilakukan sebelum mereka mulai melakukannya di setiap masing-masing kelompok. Classroom language memperkenalkan bahasa-bahasa yang sederhana walaupun tidak ada di dalam materi yang sedang diajarkan. Contohnya ketika mereka izin ke toilet. Nah, kita contohkan terlebih dahulu dengan suara yang lantang, seperti "May I go to the toilet?" Nah, sehingga peserta didik bisa mengulanginya. "May I go to the toilet?" Begitu seterusnya, sehingga jika ada peserta didik selanjutnya akan terbiasa mengucapkan kalimat seperti yang tadi. Topic based word. Nah, sebelum mengajar, kita harus mempersiapkan topik apa yang akan kita ajarkan kepada peserta didik pada pertemuan yang akan datang. Nah, biasanya topik yang digunakan itu adalah yang sedang membuming di masa itu, dan sesekali selingi dengan pengalaman mereka agar anak tertarik dengan materi yang diajarkan. Setiap pengajar itu harus tetap dalam topik yang dibahas, bukan keluar dari topik apa yang sedang dibahas.
dan sesekali selingi dengan bermain atau bernyanyi. Tetapi syaratnya itu harus tetap dalam topik yang dibahas, bukan permainan atau lagu yang bebas. Plan to teach EFC, lesson planning. Mempersiapkan materi minimal sehari sebelum mengajar. Mengatur waktu dengan sebaik mungkin, sehingga peserta didik tidak hanya mendengar dan memperhatikan guru, supaya materi yang diajarkan juga tidak membosankan. Merancang kegiatan menjadi simpel. Bagaimana sih caranya agar pengajar paham dengan apa yang ia ajarkan, dan peserta didik juga paham dengan apa yang diajarkan. Pengajar membuat 2 kegiatan supaya menjadi cadangan. Seandainya kegiatan yang satu tidak terjalan, maka masih ada kegiatan yang kedua. Di akhir pelajaran, sebelum menutup pelajaran itu, sebaiknya seorang pengajar bertanya, udah paham atau belum, agar gurunya tahu di mana letak peserta didiknya yang masih kurang mengerti dengan apa yang sudah dibahas. Dan guru pun tahu di mana kurangnya dalam mengajar, sehingga pada pertemuan selanjutnya ia bisa lebih mempersiapkan materi yang akan diajarkan. Dan sebagai pengajar juga membiasakan untuk menggunakan bahasa setiap hari atau setiap pertemuan, walaupun mereka belum bisa menggunakan bahasa di waktu yang bersamaan, akan tetapi bisa melatih pendengaran mereka. Maybe that's all from me. Thank you for a nice attention. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.